Saat kita masuki sebuah gereja Katolik, kita tidak hanya melangkah ke ruang ibadah, tetapi memasuki sebuah ruang yang dipenuhi oleh simbol, sejarah, dan juga makna yang mendalam. Oma aktif di kelompok gereja setelah cucu-cucunya besar. Kalau Oma sih paling suka di gereja itu ada rasa damai. Damai itu yang susah didapat dari hal-hal lain-lain. Membuat Oma tenang. Arsitektur dan karya seni di dalam gereja tidak pernah hadir secara kebetulan. Setiap patung, lukisan, ukiran, hingga kaca berwarna, semuanya dirancang untuk menyampaikan kisah iman yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Cuman yang salib-salib itu, salib itu ada yang ada Tuhan Yesusnya, ada yang cuma salib kayu gini aja, itu juga beda. Kenapa beda? Karena kalau yang salib ada Yesusnya itu salibnya Katolik. Di seluruh dunia semua sama. Terus ajaran Katolik itu satu. Dari Vatikan sampai ke negara-negara mana sama. Bacaannya juga hari ini sama. Salah satu elemen penting yang sering ditemukan adalah rangkaian karya seni yang menggambarkan 14 pemberhentian jalan salib. Melalui lukisan atau ukiran yang tersusun di sepanjang dinding gereja, umat diajak untuk mengikuti perjalanan Yesus Kristus menuju penyalipannya. Setiap pemberhentian bukan hanya sebuah adegan, tapi sebuah refleksi tentang penderitaan, pengorbanan, dan kasih yang begitu besar bagi umat manusia. Ada maknanya, itu kan ada penghentian ke 1 sampai ke 14. Jadi kalau kita jalan salib itu biasanya ada tuh di masa Prapaskah ya, selama 40 hari di setiap hari Jumat jalan salib. Jadi dari penghentian ke 1 sampai ke penghentian ke 11 tuh semua tuh ada maknanya di gambar itu. Di dalam gereja, kita juga sering menemukan patung Bunda Maria. Figur ini melambangkan kasih seorang ibu yang penuh kelembutan, ketaatan, dan keteguhan iman. Bunda Maria menjadi simbol pengharapan dan penghiburan seseorang yang mengalami penderitaan namun tetap setia dalam iman. Yang mengatakan Katolik itu menyembah Bunda Maria, lu kan nggak ngerti. Kalau ngerti enggak, karena kita bukan menyembah Maria. Maria itu kan ibunya Yesus. Jadi kita berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Karena yang seorang anak pasti memberikan apa yang kita minta kalau ibunya yang minta. Di pusat gereja, biasanya berdiri simbol yang paling utama, yaitu salib. Salib bukan sekedar tanda, melainkan inti dari iman Kristiani. Ia melambangkan pengorbanan Yesus Kristus, tetapi juga kemenangan atas penderitaan dan kematian. Di dalam kesederhanaannya, salib menyimpan makna yang sangat dalam, tentang cinta tanpa syarat, pengampunan, dan harapan akan kehidupan baru. Pasti begitu kita masuk kan, kita langsung masuk ke gereja tuh udah patung gede salib. Ya kan kita di situ udah begitu masuk kita udah langsung bersyukur, pasti udah rasa bersyukur terus kita membukakan hati, isi hati kita di situ. Jadi ada maknanya, bukan cuma nempel gitu aja. Di gereja pasti ada simbol yang sama kan, cuma bedanya bentuknya kecil atau besar gitu, tapi sama penghormatan. Karena di Yesus itu kan dia punya 12 murid kan, ya satu itu yang mengkhianati dia tuh Yudas itu semua simbol itu tuh ada di gereja. Kalau masuk ke rumah-rumah orang Kristen pasti ada
lukisan atau foto, gambar perjamuan terakhir. Seluruh elemen ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan visual. Mereka membentuk sebuah bahasa tanpa kata yang mengajak setiap orang untuk merenung, memahami, dan merasakan kehadiran ilahi. Dengan demikian, gereja menjadi lebih dari sekedar bangunan. Ia adalah ruang di mana seni dan iman berpadu, menghadirkan pengalaman spiritual yang hidup melalui keindahan, simbol, dan juga keheningan. Dan dalam keheningan itulah setiap simbol berbicara.